Aduh, what happened? Katanya untuk Hafiz ini, waktu dia teriak-teriak itu nggak marah-marah. Maafkan saya jika marah dan saya kata kenangan tuh. Hai guys, I'm Sulkim. Welcome back to my YouTube channel. Teman-teman yang lagi nonton, bagaimanakah kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap semangat, jangan menyerah. Nah teman-teman, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang Hafiz Muhammad. Yang mana baru-baru ini dia itu mendapatkan kritikan yang banyak banget dari netizen usai videonya yang mencium Hajar Aswad dinilai rusuh. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. By the way, untuk pertama kita bakal kenalan dulu dengan siapa itu Hafiz Muhammad. Karena aku rasa ada dari teman-teman yang masih belum kenal dengan sosoknya. Berdasarkan informasi yang aku dapatkan, Hafiz Muhammad memiliki nama lengkap Abdul Hafiz Harisuddin Muhammad. Dan ia merupakan salah satu pendiri brand Aina Beauty bersama dengan istrinya yang bernama Syafiqah Aina. Hafiz sendiri pernah tercatat sebagai salah satu dari 5 kandidat teratas kategori Most One Digital Influencer pada ajang Most One Gempak Awards 2022, yang mana acara ini digelar pada tanggal 26 Februari 2023 yang lalu. Jadi kesimpulannya adalah Hafiz Muhammad adalah seorang influencer dan juga seorang pengusaha yang berasal dari Malaysia. Terus apa sih yang terjadi dengan sosok Hafiz Muhammad? Kenapa dia itu mendapatkan banyak banget kritikan dari netizen sampai membuat klarifikasi? Seperti yang diberitakan oleh media Malaysia yaitu Sinar Harian, diberitakan bahwa ia dikritik oleh masyarakat dikarenakan diduga melakukan kerusuhan hingga sempat mencium Hajar Aswad. Dalam video yang beredar, Hafiz terlihat seperti memaksakan diri untuk mendekati Hajar Aswad dan membuka jalan bagi Sri dan timnya untuk mendekat. Netizen lantas menilai bahwa dirinya juga terlihat seperti mencegah orang lain mendekati Hajar Aswad ketika ia berada di dekat batu tersebut. Dan untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa simak bersama-sama seperti apa video yang dimaksudkan. Tim saya ini sangat cium batu Hajar Aswad. Mula saya pun pening. Yelah, diorang ni semua perempuan. Batu Hajar Aswad. Berjuta orang datang ke sini ingin nak cium. Tapi cabaran dia tak mudah. Dari dulu kalau saya datang ke umrah, saya akan cium batu Hajar Aswad. Sebab saya selalu relate dengan life. Dia ibarat semua orang menuju ke satu tempat untuk berjaya. Tapi ada orang guna cara baik dan ada orang menuju dengan cara tak baik. Oh ini guys videonya ya. Oke. Wow, Masya Allah. Sabar, sabar. Oke. Aduh, what happened? Oke. Oh nangis ya? Wow. Oh akhirnya. Jadi guys, seperti itulah bagaimana video yang dimaksudkan. Video ini pun menjadi viral dan juga sudah banyak banget dari netizen yang memberikan komentar terhadap video tersebut. Dan gak sedikit dari netizen yang kesal dengan bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Hafiz. Karena mereka menganggap bahwa tindakan dari Hafiz ini seperti melanggar hukum.
bahkan lebih membahayakan orang lain. Mantan menteri di Departemen Perdana Menteri Urusan Agama yang bernama Zulkifli Muhammad Al-Bakri bahkan mengomentari bagaimana tindakan dari Hafiz. Menurut beliau nih, hukum mencium hajar aswad itu haram jika merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri. Zulkifli juga mengatakan nih guys, bahwa bagi wanita mencium hajar aswad tidak disunahkan kecuali jika kondisi sekitar mendukung. Adapun untuk Hafiz sendiri sudah memberikan video klarifikasi, dan video klarifikasinya itu kurang lebih berdurasi 10 menit. Dan mari kita simak seperti apa video klarifikasi dari Hafiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video cium batu hajar aswad tu, saya dah take out dah. Maksudnya dihapus guys. Saya cerita sedikit lah. Semalam sebelum saya share video tu, semalam saya dah minta dah pendapat beberapa orang. Alhamdulillah pendapat mereka positif. Dan bila saya share video tu, sejam 2 jam yang pertama tu, Masya Allah, DM semua banyak yang positif. Ada yang tengok, ya Allah, kliniknya nak pergi, ya Allah, rupanya situasi dia macam ni, mau kena prepare diri daripada sekarang, fizikal dan mental. So sebenarnya ada pendapat juga yang saya tanya semalam habis. Semuanya bermula dengan niat. So niat saya sebenarnya bila saya share perkara tu, yang pertama adalah saya bagi tahu ni bukanlah kerana untuk riak atau takbur. Tapi Alhamdulillah Allah jemput ke sini lebih daripada 7 kali. Dan dalam lebih dari 7 kali tu saya sampai ke sini, semuanya dengan tim. Setiap tahun saya akan bawa staff saya, saya akan buat pasukan-pasukan saya untuk sampai ke sini. Masya Allah. Tim-tim saya bukan orang senang, ramai orang susah untuk sampai ke sini berkali-kali. Tak tahu lagi bila rezekinya. Jadi bila mereka ada rezeki, saya bawa datang ke sini, saya selalu terangkan perkara ni. Tim, bila sampai ini apa yang saya selalu pesan sebelum bergerak ke bumi Allah ni, saya beritahu tim di bumi Allah ni, jangan tengok food hunting saja. Jangan tengok jangan fikir kita akan solat masuk solat di dalam masjid saja. Tapi ada perkara-perkara lain, cubalah usahakan untuk pergi, cuba manfaatkan, cubalah pergi solat ke dalam Masjid Ismail, cubalah cium batu hajar aswad, cubalah solat di depan Kaabah itu. Walaupun kadang-kadang dia suka. Kenapa saya bagi tahu macam tu? Sebab saya tak nak mereka nanti bila pergi ke sini dan balik dia ralat, dia rasa ralat. Itu yang pertama. Saya tak nak dia orang rasa ralat. Bila berbalik saja ke Malaysia, dia orang salah ruginya tak cium batu hajar aswad, ruginya tak dapat solat Ismail. Sebab apa? Sebab takut bila tengok situasi-situasi tu, ramai orang di area batu hajar aswad, ramai orang di dalam Masjid Ismail, ramai orang. Jadi perasaan tu takut sehingga kan mereka balik ke Malaysia nanti mereka rasa ralat sebab tak dapat beribadah ataupun pergi ke tempat tu. So jadi setiap tahun bila saya bawa tim 2 hari ataupun 3 hari pertama di Mekah, kerja saya dah macam mutawif sebenarnya. Pagi selepas subuh saya akan bawa tim saya. Ini apa yang saya buat selama ni. Bila pergi ke sini, saya akan bawa tim. Pada selepas subuh saya akan bawa tim untuk cium hajar aswad. Tak kisahlah perempuan atau lelaki, saya akan bawa pergi ke cium ke hajar aswad. Saya akan tengok, bawa mereka pergi ke Masjid Ismail supaya mereka dapat puas. Macam Alhamdulillah tim kat sini semua dapat cium batu hajar aswad, dapat pergi Ismail. Jadi mereka balik bukan balik dengan orang kata apa, rasa ralat tu. Kita pause dulu videonya. Dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa dia itu memang pengen agar timnya ini bisa pergi ke Hijr Ismail sampai cium batu hajar aswad. Jadi pas balik ke Malaysia, para timnya ini nanti nggak ada perasaan menyesal gitu pas waktu di Mekah tidak sempat untuk mencium batu hajar aswad dikarenakan perasaan takut dengan kondisi yang serama itu. So selama 7 tahun saya ke sini tak pernah lagi saya share video semalam. Sebab saya mula-mula saya rasa, saya ingatkan video tu ialah untuk saya jadikan kenangan. Kenangan dan boleh wujudkan keberanian juga kepada sahabat-sahabat saya untuk datang ke sini. Maksudnya bila saya sampaikan video semalam, dia orang dah prepare. Oh, ini sebenarnya bumi Allah ada cabaran-cabaran untuk beribadah. Kena prepare dari sekarang, fizikal dan mental supaya tak takut. Bila aku sampai je ke bumi Allah, aku boleh pergi ke batu hajar aswad, boleh pergi ke Ismail. Walaupun benda tu sunat, aku tetap juga nak cuba. So itu sebenarnya niat saya awal. Saya nak sampaikan kebarangan kepada dalam hati sahabat-sahabat untuk mencuba. Dan saya tolong tim tu, yang kalau awak tengok dalam video tu, saya tolong tim. Bukan saya nak jadi hero tak, tapi hopefully benda tu boleh dicontohi oleh tim-tim saya juga. Jadi macam saya kata, tim saya orang susah. Mungkin
pada ketika nanti mereka mampu untuk bawa jemaah-jemaah lain, anak-anak yatim, ataupun boleh bawa staf-staf diorang juga, satu hari nanti bila diorang sampai, diorang juga boleh bertindak macam apa yang saya buat. Mereka untuk sampai ke tempat-tempat tu supaya orang lain juga tak rasa lalat, tak dapat buat. Kita pause lagi videonya. Di sini ada beberapa hal yang dapat aku simpulkan lagi. Alasan kenapa video ini dipublish pertama kali adalah ini tuh seperti menjadi kenang-kenangan. Dan yang kedua, ini juga bisa menjadi pembelajaran buat orang-orang yang suatu saat nanti ingin beribadah haji atau umroh. Terutama untuk orang-orang yang juga pengen mencium batu Hajar Aswad. Jadi dengan adanya video ini, orang-orang dapat melihat bahwa oh ternyata situasinya seperti itu, serama itu. Oleh karena itu, aku harus mempersiapkan banyak hal nih, terutama tentang kesehatan fisik aku. Supaya nanti nggak kenapa-napa ketika pengen mencium batu Hajar Aswad. Begitu guys, kurang lebih bagaimana tujuan dari Hafiz Muhammad sehingga mengunggah bagaimana video yang dimaksudkan. Bukan untuk ria ataupun semacamnya. Dan lanjut kita nonton lagi bagaimana video klarifikasinya. Memang ini perkara yang sunat bagi saya. Kalau memudaratkan tak payah. Tapi apa yang saya terapkan pada pasukan-pasukan saya adalah cubalah. Cuba kita tak tahu. Cubalah. Bila ada rezeki insyaAllah akan ada bila ada usaha itu. Walaupun kita tengok keadaan ramai macam tu, jangan panik, cubalah, usahalah. Tapi orang yang lead tu harus pakar, harus tahu macam mana saya belok dia, tak menyakitkan orang lain dan sebagainya. Kalau awak tengok video semalam tu, saya tahu mana nak masuk, macam mana nak masuk, dan masuk dengan cara tidak menyakitkan. Yang saya dekat atas bukan saya marah-marah tu, saya cuba bagi tahu sebab keadaan tu bising sebenarnya. Saya bagi tahu Haji, sabar, jangan, don't push. Women and kids here tu maknanya bukan tim saya saja. Dekat depan tu banyak lagi orang perempuan. Orang perempuan yang berani sangat-sangat, yang tak ada orang lead, diorang pergi seorang-seorang, lemas. So grup saya ni ada perempuan, kira saya lead dan ada tim belah beberapa backup. Tapi yang kat depan tu sebenarnya ramai orang perempuan. Jadi kat situ saya nak memperlihatkan bagi sahabat-sahabat semua, InsyaAllah jangan takut untuk bercuba walaupun perkara itu sunat. Dia banyak perkara-perkara lain lagi kita boleh buat. Buatlah tawaf dan sebagainya kan, benda yang wajib dan sebagainya. Itu hanya sunat. Tapi cubalah supaya kita tak rasa ralat bila balik ke Malaysia. Aku tak dapat orang tanya kan, aku tak dapat curi je semayang, ramai orang lah takut. Sebab benda tu tak terjadi. And lagi satu, well, dari statementnya tadi, kita dapat simpulkan juga bahwa katanya untuk Hafiz ini, waktu dia teriak-teriak itu nggak marah-marah. Waktu itu kondisinya benar-benar bising banget sampai berbicara dengan suara yang lantang. Dan waktu dia bilang di sini tuh ada wanita dan juga anak-anak, itu katanya bukan hanya untuk timnya saja teman-teman, tapi di depannya itu juga banyak banget wanita-wanita. Makanya dia pun meminta orang-orang yang lain untuk bersabar pelan-pelan, begitu kurang lebih. Lanjut kita nonton lagi. Maafkan saya jika video yang saya kata kenangan tu mewujudkan banyak persepsi pada sahabat-sahabat semua. Sebenarnya video tu adalah bila saya share, dia ada satu kenangan untuk tim-tim saya. Saya tak tahu mereka ni satu hari nanti bila mereka senang, saya tak tahu sama ada diri ini dilupakan ataupun tidak. Jadi bila mereka lupakan saya satu hari nanti, saya harap video tu lah, kenangan tu lah akan menjadi asbab yang mana mereka akan tengok wujud rasa rindu, rasa sayang pada saya, isteri dan company ni, Aina. Dan satu hari nanti juga bila mereka tengok video tu wujud satu keberanian, okey, Abang Hafiz pernah buat macam ni, dan aku nak juga bawa staff-staff aku. Bila dah senang nanti, bawa staff-staff aku, lead mereka dapat buat perkara-perkara. So itu niat awal saya. So alhamdulillah pagi ni, kalau macam kat sini sekarang tengah pagi, ada juga beberapa ustaz yang kontak saya. Persepsi mereka berbeza-beza. Jadi ada yang cakap, Hafiz tak payah take out lah video tu, tak payah take out video tu. Sebab benda tu kalau orang faham dia macam tu lah. Kalau dia faham dia baik-baik lah. Sebab niat awak adalah awak protect a woman, try protect a woman, tunjuk cara nak pergi ke situ. Ada yang lagi satu ustaz adalah, Hafiz tak apalah, dah banyak perception tu. Perception orang kita tak boleh kawal walaupun niat awak baik. Tapi kita awak take out lah. So saya decide untuk take out. Saya decide untuk take out sebab saya nak menjaga keharmonian di saya punya social media. Bukanlah saya tak fikir waktu saya share tu, tapi macam saya kata tadi, feedback yang saya dapat positif. Yang saya tengok pun, sebab saya yang faham apa yang saya share kan, niat saya faham. Jadi saya rasa semua tak ada apa-apa. Dan bila saya check komen sejam ke 2 jam, semua komen yang baik-baik. So saya rasa tak ada apa-apa isu. Tapi yelah, manusia ada
Berfikiran dia sebaliknya. Perception orang kan berbeza-beza. Benar sih, Jadi saya benar-benar. rasa daripada orang berterlagah tentang pendapat atau perception, apalah, saya take out. Tapi niat saya bukanlah kerana konten dan sebagainya. Kalau awak tengok ada orang yang record tu semua, kami fokus ibadah. Sebenarnya bila buat benda tu, bukan kita nak buat konten sampai ibadah yang lain terlalu, tidak. Benda tu dibuat selepas kita tawaf sunat, kita buat umrah, kita solat duha, kita solat ijtimai dan sebagainya. Yang wajib seumur kita selesaikan, yang barulah kita pergi ke perkara-perkara yang sunat. Jadi benda tu dirakam oleh pasukan saya atas dasar kenangan. Video tu di mana, kamera tu di mana, itu tim saya punya, orang kata dia ambil. Saya just fokus menjaga keselamatan tim saya yang saya bawa. Alhamdulillah tidak ada apa-apa yang memudaratkan diri. Tim saya keluar dengan selamat. Cuma saya lah, saya tinggal sikit. Yelah, pas tahan orang kan. Kalau saya tak tahan, tak block, tak protect, habis tim saya yang perempuan tu lemas tu kan. So saya harap Alhamdulillah, saya tak nak orang kata apa, ulas panjang secara detail kan. Dan saya rasa saya hamba Allah yang lemah, tak ada ilmu sangat, kepakaran sangat. Saya hanya buat perkara yang saya rasa perkara ini bermanfaat. Bila wujudkan banyak perception, so okay, saya take out. Jadi sahabat-sahabat semua, insyaAllah dekat komen-komen kat bawah ni pun saya harap janganlah kita bergaduh-gaduh lagi. Jangan pula kan awak komen kat bawah, itulah siapa suruh post. Saya dah take out dah pun. Saya dah take out dah pun. Saya harap kita boleh bersahabat dengan baik. InsyaAllah jaga diri, jangan lupa makan. And insyaAllah saya doakan yang saya kat bumi Allah ni, saya doakan awak semua semoga ada rezeki sampai ke sini. Amin, amin ya rabbal alamin. Dengan keberanian sampai ke sini dengan satu niat, ada keberanian, ada hati, ada keikhlasan, dan insyaAllah ibadah akan diterima semua. Doakan saya juga supaya hati saya sentiasa dijaga. And saya tak marah siapa-siapa yang komen yang agresif. Saya tak marah. Saya tahu awak punya perception berbeza-beza. Saya faham keadaan tu. And saya minta maaf sangat-sangat jika ada luka ke mana-mana pihak. Niat saya berkongsi pada saya itu adalah manfaat. Cuma ada banyak perception. Dan terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah nanti lepas saya selesaikan ibadah ni semua, saya nak update juga kan. Semalam saya dah bagi tahu saya nak bagi satu tiket umrah. Wow. Tak ada buat kontes apa-apa pun, saya nak bagi tiket umrah. Nanti lepas selesai ibadah ni semua, saya update pasal satu tiket umrah tu ya. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Well teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana video klarifikasi dari Hafiz Muhammad. Nah, setelah mendengarkan bagaimana klarifikasinya, bagaimanakah pendapat kalian? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian untuk hari ini. I'm Solkim pamit, dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, aku mohon koreksi dari kalian semua. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Goodbye.